kasih, masih bersama YPB Mupi. Masih melanjutkan part sebelumnya. Pertarungan sengit terus berlanjut dan sekarang Z malah membangkitkan dua sayap untuk menggunakan perubahan terakhir dari Seraphim. Hal ini tentu aja membuat pasukan Pegito panik dan gak tahu lagi harus berbuat apa untuk mengalahkan Z. Pegito langsung mengarahkan jarinya pada Z dengan sangat marah, memerintahkan semua pasukan Pegito untuk menyerang Z bersama-sama. Dia nggak terima Z dibuat terus menjadi kuat, sementara pemeran utama dibuat menderita. Ditambah, Pegito nggak mau lagi harus dipenjara rantai yang sangat membuatnya kena mental tersebut. Dan seperti menerima rasa sakit yang sama, semua pasukan Pegito langsung menyerbu cepat. Dan dengan kecepatan penuh, mereka akan sekuat tenaga mengalahkan Z yang benar-benar ada di level lain tersebut. Meskipun Z melihat serangan mereka, tapi dia sama sekali tidak menunjukkan akan melakukan serangan pertahanan. Pegito dengan ketawanya nggak peduli seberapa banyak Z bisa mengubah penampilannya. Dia yakin Z nggak bakalan bisa menangani semua pasukan Pegito yang menyerang bersamaan ini. Pegito yang lain pun setuju dengan pendapat Pegito asli. Baginya, pertarungan ini akan menjadi mudah untuk mereka dan merasa beruntung Pegito di timeline ini mendapatkan kesempatan yang sangat baik. Tapi karena jumlah Pegito yang sangat banyak, kita akhirnya akan melihat Z mulai melakukan pergerakannya. Meskipun gerakannya cuma santai, yaitu dengan mengangkat tangannya ke udara, seolah-olah hendak menangkap sesuatu. Z menegaskan kalau dia sekarang akan mengakhiri era dari seorang pembunuh dewa. Tiba-tiba Z menciptakan sebuah energi cahaya di tangannya. Energi tersebut begitu sangat terang, menjadi terang lagi dan lebih terkonsentrasi setiap milidetiknya. Sebelum kemudian Z langsung mengarahkan serangannya pada pasukan Pegito dengan lebih menunjukkan emosi marah seperti seorang mortal. Cahaya ilahi tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, seluruh planet, bahkan alam semesta. Sesaat mengejutkan semua pasukan Pegito dan penasaran apa sebenarnya cahaya ini. Membuat mereka semua bingung karena mereka sekarang tidak dapat melihat apapun selain cahaya yang begitu terang. Tidak ada sensasi menyengat yang akan terjadi seperti hanya teknik Taioken. Namun kemudian secara perlahan akan mulai melenyapkan tubuh pasukan Pegito seperti layaknya energi Hakai. Sepertinya beginilah teknik Hakai level tinggi yang dimiliki oleh seorang angel terkuat. Dan nampak ratusan pasukan Pegito di udara kemudian akan mulai memudar menghapus tubuh mereka dalam cahaya Hakai. Dan setelahnya saat cahaya menghilang, Z akan tetap nampak dengan dua sayapnya. Tertutup aura tapi tidak ada jejak lagi dari pasukan Pegito yang tersisa di sekitarnya. Meninggalkan Pegito satu-satunya dari timeline asli, nampak nggak bisa mengeluarkan kata-katanya lagi setelah melihat apa yang terjadi. Dia melihat ke atas dengan mata terbelalak, gemetar dan juga gagap. Pegito sangat penasaran bagaimana Z bisa membantai ratusan iblis Pegito sekaligus. Dan penasaran di mana semua pasukannya sekarang. Sementara Z cuma melihat pada Pegito dengan wajah tanpa emosinya lagi. Untuk menanggapi bahwa hanya ada satu tempat tersisa bagi mereka yang dipukul oleh dewa. Dan Pegito dia tegaskan akan menjadi yang berikutnya bergabung dengan mereka. Tapi rasa takut Pegito kemudian akan berubah menjadi kemarahan yang sangat besar. Pegito berteriak sangat keras dengan petir hitam yang menderu di mana-mana. Pegito menyuruh Z melakukan trik apapun yang dia inginkan, tapi dengan cincin waktu Pegito masih bisa membuka ratusan bahkan ribuan Pegito dari timeline lainnya lagi. Saat secara tiba-tiba Pegito mengangkat tangan kanannya bersama dengan cincin waktunya sebelum berteriak. Pegito pikir kali ini hanya untuk aman, dia akan membuka jutaan portal waktu pada saat yang sama. Tapi tiba-tiba sebelum Pegito bisa menggunakan cincin waktunya dengan kecepatan super, Z muncul dan langsung menangkap tangan Pegito. Dia meraih tangan Pegito dengan tatapan mengancam yang sangat mengerikan. Meninggalkan Pegito dalam penasaran tinggi apa yang bakalan Z lakukan sekarang. Z memberitahu sebelum dia mengurus iblis terakhir di timeline ini, dia akan memastikan semua cincin waktu tidak ada lagi di tangan Pegito. Kronoa sebagai Dewi Waktu sudah membuat aturan siapapun nggak boleh mengacaukan aliran waktu. Sebelum kemudian, Z membuka mata birunya lebar-lebar untuk menggunakan kemampuan mata spesialisnya lagi. Yang secara tiba-tiba, semua cincin waktu di jari Pegito mulai lenyap seperti terkena Hakai.
Dan Vegito yang menonton itu dipaksa nggak bisa melakukan apapun dengan wajahnya yang sekarang cuma nampak panik saja. Vegito yang sangat mengandalkan kemampuan cincin waktu tentu frustasi sekarang nggak bisa melakukannya lagi. Tapi ketika Vegito bereaksi, Z akan mulai membuat gerakan terakhirnya, mengangkat tangannya lagi ke atas untuk memulai serangan terakhirnya pada Vegito. Yang menyadari kematiannya sebentar lagi hanya bisa melongo tanpa bisa melakukan apapun untuk mempertahankan diri. Z memberitahu kalau sekarang adalah saatnya untuk mengirim Vegito ke tempat asalnya. Vegito jadi penasaran apa maksudnya dengan kembali ke asalnya. Z yang gak peduli dengan rasa penasaran Vegito bersiap akan menggunakan teknik mata sebelumnya untuk melenyapkan Vegito. Tapi tiba-tiba Z tercengang mendengar suara yang sangat dia kenal sekali. Apakah itu adalah suara dari Daishin kan? Dan rupanya sumber suara tersebut berasal dari Zeno sendiri. Zeno mengulurkan tangannya sebagai tanda berhenti dan berbisik bahwa pertempuran ini sudah berakhir baginya. Zeno merasa baik Vegito maupun Z sekarang sudah membuatnya merasa bosan. Dan Zeno sekarang ingin melakukan hal lain karena dia merasa lapar. Jadi Zeno menyuruh Z untuk segera kembali ke istana dengan nada yang sangat begitu mengancam. Dan seketika dengan perintah tiba-tiba ini, baik Daishinkan maupun Z akan diperlihatkan dalam keadaan syok total. Bahkan gak dapat mempercayai kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Zeno. Dan untuk pertama kalinya akan ada sedikit pembangkangan dan keraguan dari Z pada Zeno. Z mempertanyakan kenapa dia gak boleh menghabisi Vegito. Padahal 1 detik lagi Vegito sudah lenyap untuk selama-lamanya. Tapi dengan ekspresi yang sekarang teramat marah, bahkan dengan urat yang muncul di kepalanya, Zeno menolak semua alasan Z. Zeno tetap meminta Z untuk segera datang sekarang. Jika Z masih membantah, maka Zeno akan melenyapkan 6 alam semesta lainnya, termasuk dengan Z sendiri. Jadi tidak ada tawar-menawar di antara mereka sekarang. Hal ini tentu aja membuat Z tenggelam ke dalam ketakutan penuh hanya dengan kata-kata anak kecil itu. Memaksanya untuk segera melakukan kepatuhan sampai akhirnya Z kembali patuh dan akan segera kembali sesuai perintah. Dan Z juga meminta maaf atas ledakan emosi dia sebelumnya. Sebelum kemudian tubuh Z langsung menghilang dari pandangan Vegito yang belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena Vegito nggak dapat mendengar apa yang sudah dikatakan oleh Zeno. Meninggalkan Vegito untuk sekarang, tangannya masih utuh dan nggak lagi dipegang oleh dewa itu. Satu-satunya kerugiannya sekarang adalah cincin waktunya sudah tidak ada lagi. Sementara itu, Z berpindah dulu ke tempat dia melemparkan pakaian kerajaannya. Dia membungkuk mengambilnya, tapi dengan masih menunjukkan tatapan kesal pada Vegito yang terpaksa tidak dia lenyapkan. Z memberitahu bahwa Vegito sangat beruntung hari ini. Sebelum kemudian Z menghilang dari muka alam semesta, tidak pernah terlihat lagi untuk sementara waktu di mata Vegito. Sedangkan Vegito hanya ditinggalkan sendirian tanpa ada petunjuk tentang apa yang baru saja terjadi dalam waktu beberapa menit. Vegito bertanya-tanya kenapa dia masih hidup dan mengapa Z seperti sudah mengampuni nyawanya. Tapi kemudian cerita akan pindah dulu ke planet baru yang aneh, yang jauh dari tempat Vegito. Dan begitu diperbesar, kita melihat sosok yang sangat dikenal sedang melakukan meditasi di planet itu sendirian. Nggak lain, orang tersebut adalah Jiren yang tidak menggunakan perubahan tanduknya dan kini lebih tenang daripada saat bertemu Vegito. Sampai tiba-tiba muncul sosok makhluk misterius lain yang sepertinya bukanlah teman Jiren. Orang itu menyebut Jiren sebagai pembunuh dewa kedua selain Vegito dan baginya sangatlah menarik sekali. Dan setelah diperlihatkan sosok tersebut, dia adalah karakter yang sama sekali baru. Belum pernah nampak dalam sejarah Dragon Ball Vegito, tapi memiliki rupa yang sangat mencolok. Orang itu menyambut Jiren dan menyebut ini akan menjadi masa-masa terakhir untuk Jiren. Dia telah belajar banyak tentang Jiren dan sayang sekali Jiren melakukan dosa yang sama seperti Vegito. Dan Algojo Jiren pada malam hari ini adalah dia yang bakalan mengakhiri hidupnya. Dan orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Makoto, dewa keempat dari 5 yang terkuat. Wah, sosok keempat akhirnya menunjukkan dirinya, tapi kali ini akan mengincar nyawa Jiren.
Tapi cerita pindah dulu ke tempat Vegito lagi yang sekarang masih menggunakan bentuk iblisnya. Tapi sekarang dengan ekspresi yang jauh lebih sedih daripada biasanya, tidak hanya kehilangan cincin waktunya, tapi juga tiba-tiba dikalahkan oleh penjaga Zeno. Dan dengan nada yang sama, kemudian secara misterius, dirinya malah dibiarkan hidup. Saat kita fokus pada kehadiran Vegito yang tampak kebingungan dan tersesat, Vegito akan mengatakan kalau itu terjadi lagi. Vegito menyadari dia sudah dikalahkan dengan mudah. Dan sekarang bahkan kartu asnya juga, yaitu satu-satunya cara yang mungkin untuk mengalahkan Zeno, telah gagal karena cincin waktunya yang dihancurkan. Vegito merasa dia nggak akan mungkin bisa mengembalikan cincin waktunya lagi. Vegito merenungkan kembali dengan keluarganya yang telah tiada, membuat Vegito merasa dilema sekali. Bagaimana dia bisa mengembalikan mereka jika dia saja sudah dikalahkan? Namun tiba-tiba seperti bom waktu, Vegito nggak bisa menahan perasaan marahnya lagi dan meledakannya dengan sangat begitu besar, mengubah emosi negatifnya menjadi kekuatan saat Vegito melepaskannya. Dan saat kita menonton dari kejauhan, hasil akhirnya adalah ledakan kekuatan yang sangat besar, menciptakan bola energi merah dengan petir hitam berjatuhan di mana-mana. Ketiga dewa yang terlupakan dan ditinggalkan oleh Z akan berdiri dengan panik melihat kekuatan hebat Vegito. Di sini mulai nggak bisa merasakan aura Ki Z dan langsung berpikir hal yang aneh-aneh. Paling tidak, pelindung energinya masih ada di sini untuk melindungi mereka. Namun, Vegito yang amarahnya sudah terlampiaskan bahkan dari jarak sejauh itu akan mendengar rengekan mereka. Vegito menegaskan jika mereka berpikir pelindung itu akan melindungi mereka, maka mereka akan menghadapi kejutan yang nyata darinya. Dia sudah marah sekarang dan Vegito bisa menggunakan sesuatu untuk melampiaskannya. Jadi, Vegito menanyakan siapa duluan yang ingin menjadi korbannya. Dan sebagai tanggapan atas ancaman tiba-tiba itu, ketiga dewa itu akan sekali lagi meringkuk ketakutan. Mengetahui bahwa mereka sekarang hanya beberapa inci lagi dari kematian jika ancaman Vegito benar adanya. Dan dengan pandangan pesimis, Mule tetap merasa khawatir berada di dalam pelindung ini. Mule nggak tahu apa yang sebenarnya Z rencanakan, tapi jika pelindung ini masih ada, artinya Z akan segera kembali. Dia mencoba menenangkan hati mereka bahwa ini mungkin adalah bagian dari rencana Z. Namun tiba-tiba saat Mule mulai mengarang berbagai teori tanpa diduga, pelindung energi itu mulai menghilang tepat di depan mata mereka, meninggalkan ketiganya panik karena nggak punya perlindungan lagi. Sementara Vegito cuma menoleh ke belakang dalam ekspresi yang biasa aja. Vegito menganggap sepertinya dia nggak perlu khawatir tentang pelindung konyol itu. Dan Vegito menegaskan sepertinya mereka bertiga benar-benar tidak mendapatkan perlindungan dari dewa di atas mereka. Dan sekarang mereka nggak punya pilihan lain dan nggak punya tempat untuk lari. Dua Angel dan Mule akan terpaksa bersiap bertarung meskipun keringat terus membanjiri wajah mereka. Campari berkata dia menolak kalau Z meninggalkan mereka tanpa alasan yang jelas. Dan dia yakin Daishinkan gak akan membiarkan mereka mati begitu aja. Campari mencoba percaya diri dan meyakini kekuatan Vegito pasti telah menurun hingga ke tingkat di mana mereka bisa mengalahkannya. Awamu juga setuju dengan pendapat saudaranya itu. Sementara Mule yang tidak yakin hanya diam 1000 bahasa. Dan dengan keyakinan mereka yang percaya pada Z, kedua Angel yang naib itu akan menyerang Vegito dengan percaya diri. Mungkin mereka akan langsung menuju pada kematian mereka yang belum waktunya. Dan ketika mereka mendekat, Vegito yang tadinya murung kemudian akan tersenyum congak. Vegito bilang setelah semua yang terjadi pada dirinya, dia nggak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali tekadnya. Namun, dewa-dewa seperti mereka hanya mengingatkan Vegito betapa tidak ada gunanya keberadaan mereka sebenarnya. Dan seketika dengan kecepatan ekstrim yang membuat dua Angel pun menoleh ke belakang dengan bingung, Vegito tiba-tiba bergerak maju dan muncul di belakang keduanya. Vegito menoleh dengan tawa khasnya dan menegaskan serangan ini sudah lebih dari cukup untuk menyambut mereka. Vegito mengucapkan selamat tinggal pada keduanya. Dan setelah perkataan itu diucapkan, beberapa saat kemudian, dua Angel itu baru merasakan pukulan keras dan tajam di belakang leher mereka. Hampir pada waktu yang bersamaan, keduanya langsung dibuat kenok.
Dan seketika seperti menjatuhkan dua anak yang lelah, Campari dan Awamo langsung tidak berdaya di tanah. Mereka sudah tidak bernyawa, sedangkan Pegito hanya berdiri di belakang, seolah-olah tidak bergerak sedikit pun. Kemudian, Pegito mengeluarkan ekor sel untuk mulai menyerap energi mereka dan menjadikannya miliknya. Pegito langsung menusukkannya ke tubuh Awamo lebih dahulu. Mengejutkan Mule melihat dua angel telah dibantai di depan matanya dengan sangat mudah. Pegito meminta Mule memperhatikan dan Mule akan tahu persis apa yang lagi dia lakukan ini. Dan beberapa saat kemudian Awamo yang tadinya montok berubah menjadi tumpukan lipatan kulit. Dan selanjutnya Campari juga akan disuntik oleh paman Pegito, yang dalam hitungan detik energi dan kekuatan hidupnya juga akan benar-benar dirampas. Dan dengan dua angel yang kini ditambahkan ke daftar pembunuh dewa, Pegito akan menarik kembali ekor selnya. Tapi Pegito nampak tidak terkesan sekali dengan energi mereka. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.